stage 4 ini beta HCG sudah mulai meningkat. Biasanya baru mulai meningkat ya, baru mulai meningkat. Nah, itu dia biasa terjadi 6 sampai 7 hari post ovulasi. Kan kalau misalnya test pack itu adik-adik kita kan menilai beta HCG. Nah, biasanya orang-orang itu yang biasanya mau melakukan test pack biasanya kita sarankan di atas 7 hari. Kenapa? Karena kalau yang baru 5 sampai 6 hari seperti contoh pada yang saya di slide saya itu baru mulai naik. Jadi sudah bisa dilakukan kalau di buku-buku bisa bilangnya 7 sampai 8 hari, tapi kalau biasanya kita sarankan 2 minggu supaya betul-betul level dari beta HCG-nya sudah mulai betul-betul baik ya. Oke, kenapa? Karena di sini trophoblast cells itu secretes enzyme which erodes the epithelial uterine lining and creates a implantation site for the blastocyst. Jadi di sini trophoblast cell-nya itu dia mulai menempel dan dia mengeluarkan enzim yang terdapat dalam trophoblast. Nanti itu akan mengakibatkan epitel dari endometrium itu mulai lurus sehingga nanti gampang untuk terjadi implantasi atau penempelan. Selanjutnya pada implantasi juga ovarium juga itu mulai membentuk, jadi selain di daerah tersebut kerja, di bagian lain, di organ-organ lainnya itu juga mulai melakukan sesuatu untuk supaya membantu proses implantasi ini. Contohnya ovarium. Nah, ovarium ini untuk produksi progesteron. Sedangkan trophoblast cell itu dia mengeluarkan human chorionic gonadotropin atau yang HCG tadi yang saya bilang. Ya, oke. Kemudian endometrium glandsnya ini sudah mulai membesar dan juga angiogenesis, proses angiogenesis untuk meningkatkan sirkulasi dengan cara membentuk new kapiler itu sudah mulai terjadi di daerah atlantasi tersebut. Nah, contohnya pada gambar berikut ini. Nah, ketika terjadi trophoblast ini, dia akan mengeluarkan suatu signaling EGF, nantinya ditangkap oleh namanya pinopods pada daerah endometrium dari di dalam lapisan dari endometrium tersebut. Nantinya apa yang terjadi? Regulasi dari growth factor, hormon yang meningkat dari ovarium tersebut, kemudian endometrial kapilarisnya sudah mulai mendekat ke arah penempelan. Nah, ini contoh terjadinya atlantasi. Jadi intinya adalah dia tidak menempel tapi dia tertanam di dalamnya. Sehingga di sini faktor transkripsi, growth factor, semuanya itu akan bekerja secara maksimal. Nah, kapan terjadi implantasi kompleks? Itu biasanya terjadi 7 sampai 12 hari. Ya, di sini placental circulation itu sudah mulai mendekat, angiogenesis sudah mulai terjadi. Ya, di sini apalagi namanya sudah mulai pelan-pelan akan terbentuk suatu yang namanya plasenta. Ini gambaran lain yang bisa kita lihat bagaimana terjadinya atlantasi ini sendiri. Seperti tadi yang pada gambar A, blastosis cavity sudah mulai lebih luas dan dia sudah mulai terjadi atlantasi. Ini endometrial gland-glandnya ini sudah mulai mendekat. Kemudian kapilari-kapilari dari endometriumnya juga itu sudah mulai mendekat. Kenapa? Karena sudah mulai terbentuk yang namanya syncytiotrophoblasts. Ya. Kemudian apa yang terjadi kalau yang pada gambar C? Ya, pada gambar C ini sudah mulai kompleks terjadinya. Kalian bisa lihat pada gambar C. Sebentar, ada telepon lagi. Banyak sekali telepon. Oke. Nantinya di sini terbentuk yang namanya primary yolk sac. Nanti ini next baru kita lihat. Tapi ini sudah mulai, intinya adalah pada stage ini adalah ketika sudah mulai implantasi dan atlantasi dan serta adesi dari trophoblast lagi blastosis ini. Nah, ini untuk maintenance early pregnancy. Jadi kalau sudah tertutup sempurna ya, sudah tertutup sempurna ya ini bagian luar epitelnya dari epitel dari mana ini namanya endometrium itu menyebabkan terjadinya semua regulasi dari progesteron. Jadi nanti ini progesteron ini betul-betul akan bekerja secara maksimal. Jadi ovarium ini akan menghasilkan progesteron gunanya untuk regulasi prostaglandin pada pembentukan growth factor. Jadi sehingga reseptor-reseptor untuk angiogenesisnya terbentuk. Selain itu juga progesteron ini seperti pada gambar dia
untuk pembentukan sinusoid maternal. Jadi karena kenapa banyak kita butuh sekali. Jadi anak-anak ini secara keseluruhan pada saat penempelan itu kan nutrisi-nutrisi itu penting dari pembuluh darah ya pastinya, ya juga pembentukan ATP untuk sel, pembelahan sel dan lain-lainnya itu butuh darah untuk oksigenasi dan macam-macamnya. Sehingga betul-betul yang fokus utamanya dia ini selain penempelannya itu adalah growth factor dan juga pembuluh darahnya. Jadi nantinya angiogenesis itu betul-betul dicecar sehingga terbentuk sempurna pembuluh darah untuk sirkulasi dan juga oksigenasi ke sel tersebut sehingga gampang untuk terbentuk istilahnya pembelahannya semakin sempurna dan pembentukan stage berikutnya itu semakin baik seperti itu. Nah, di sini adik-adik pada early pregnancy sudah mulai terbentuk yang namanya chorionic cavity, ya, chorionic cavity, yolk sac dan juga amniotic fluid cavity. Nantinya amniotic cavity ini ada terisi oleh cairan-cairan amnion. Tuh cairan ketuban lah ya kita bilangnya. Nah, pada stage 5 ini sudah terjadi implantasi kompleks seperti pada gambar ini ya. Pada gambar stage 5 ini inner cell mass itu akan berubah menjadi 2 layer. Yang satunya layer yang pertama top layer cell itu dia akan berubah menjadi embrio dan juga nantinya amniotic cavity. Sedangkan lower cell yang di bawahnya itu akan berubah menjadi yolk sac. Nah, biasanya ectopic pregnancy. Jadi ectopic pregnancy itu adalah kehamilan di luar uterus. Jadi yang bukan di uterus. Jadi itu adalah kehamilan ektopik. Kehamilan yang terdapat. Jadi bisa saja kehamilan tersebut terjadi di tuba, di mana saja, di serviks ya, macam-macam. Bisa sampai keluar dari abdominal. Nah, itu macam-macam. Jadi tergantung dari itu adalah keadaan patologis. Nah, di sini biasanya kalau sudah mulai terjadi implantasi dan mulai pembesaran, itu bisa menimbulkan suatu kejadian yang disebut dengan nyeri hebat ya. Biasanya gejala-gejalanya sudah mulai muncul tuh, sudah mulai kok nyerinya lain ya, nyerinya nyeri banget, terus ya macam-macam lah. Nanti itu kalau kalian belajar di blog ke depannya tentang kehamilan ya. Nah, ini contoh tempat-tempat yang bisa terjadinya salah implantasi. Seharusnya kan implantasinya di sini ya, di area corpus uteri ya, yang terdapat endometrium. Sedangkan pada keadaan ektopik itu bisa terjadi di sini, di A, masih tetap di apula. Kenapa? Karena biasanya keadaan yang disebabkan oleh kurangnya motilitas atau gerakan-gerakan, kan ini sebenarnya dia berpindah, apalagi sampai blastomer, blastosis, kemudian dia jadi morula ya, itu dia sebenarnya bergerak ke arah endometrium itu karena Rina. Jadi nanti dia berpindah ke sebelah itu bukan karena maunya sendiri, tapi dia dibantu oleh fili-fili dan juga gerakan peristaltik dari tuba uterina sendiri yang mendorong supaya menuju ke arah endometrium. Nah, sedangkan pada keadaan yang patologis, misalnya peristaltiknya kurang oke, itu menyebabkan sel tersebut membelah tapi tidak jalan ke endometrium sehingga terjadi kehamilan ektopik. Contohnya ini ada beberapa tempat ini malah di ovarium ada yang pernah yang di infundibulum, ampula, di daerah ismus, bahkan ada di mesenterium, ada yang malah lemparnya mungkin terlalu kencang akhirnya dia menuju ke ostium internal dari cervix uteri, bahkan ada yang sampai di cervical uteri gitu. Ini contohnya yang pada ampula, dia membesarnya di sini akhirnya menyebabkan terjadi kerusakan pada ampula ya. Nah, kita masuk ke stage, tadi kan sudah stage 5, itu tentang implantasi. Sekarang kita masuk ke stage of fetal growth, atau istilahnya fetusnya sudah mulai terjadi perkembangan dan pertumbuhan. Nah, di sini terjadi ada namanya plastogenesis, embryonic stage, dan juga fetal stage. Nah, ini kalian lihat, kalau sudah masuk ini pada minggu pertama ya adik-adik, setelah fertilisasi, ingat. Setelah fertilisasi, pada minggu pertama, ini terbentuk yang namanya apa tadi namanya blastomer ya kan, kemudian dia menuju ke morula, kemudian dia terjadi implantasi. Ini terjadi pada minggu pertama.
Sedangkan pada minggu kedua sudah mulai implantasinya sudah mulai maksimal, kemudian sudah terbentuk inner cell mass yang membagi antara yang mana amniotik, angiogenesisnya sudah mulai masuk dan sudah mulai terbentuknya embrio. Nah, pada minggu ketiga sampai ke-8 ini masih disebut dengan age of embryo. Pada minggu ke-9 yang kalian lihat di atas, bagian atas ini minggu ke-9 dia sampai ke sana yaitu sudah masuk dalam fetal period. Ya, adik-adik. Jadi yang pertama pada minggu ketiga yang pertama dibentuk itu adalah jantung dan juga central nervous system ya. Jadi kita itu yang pertama diharapkan itu adalah central nervous systemnya kita yang pertama dibuat di berkembang ya adik-adik, kemudian dengan jantungnya. Kemudian minggu keempat jantung dan juga limbs mulai terbentuk ke ekstremitas. Selanjutnya sampai nanti jadi full term dewasa sampai minggu ke-38. Nah, biasanya kalau terlambat terjadinya, ini merah-merah ini maksudnya mayor congenital anomali. Jadi kalau misalnya terlambat terjadinya perkembangan, itu bisa terjadi congenital anomali atau kehamilan yang kelainan kongenital pada perkembangannya, itu yang bisa jadi masalah. Nah, kalau misalnya dia sudah lewatin, misalnya baru dia terbentuk CNS-nya di sini misalnya ya, atau central nervous system-nya di minggu ke-9, itu bisa terjadi functional defect atau minor congenital anomaly. Jadi kalian bisa lihat, kok minggu ke-9 sih? Minggu ke-20, karena lihat yang warna kuning. Ya, oke, jadi lihat di situ. Nah, embryonic stage of growth. Yang pertama adalah pembentuk period of organ formation, hyperplastic growth formation, period, oxygen and nutrient demands, dan nutrient deficiency impact. Ini yang penting dan faktor-faktor yang penting dalam proses embryonic stage of growth. Sedangkan kalau fetal growth, tadi kan embryonic itu yang ini ya, Dek ya. Ini yang ini, pembentukan yang 3 sampai 8 minggu normally ya, normalinya. Sedangkan yang fetal 9 sampai 20 sampai 36 ya. Kalau 38 itu sudah yang mature, yang full ya. Apa yang penting? Ya ini tadi, nutrien defisiensi. Sedangkan yang fetal growth yang penting itu adalah terjadi pembentukan major organ dan tissue mature, sudah terbentuk hiperplaste dan hipertrofi, dan juga berat dari bayi tersebut, dari janin tersebut mulai dari 6 gram bisa harus sampai paling maksimal, paling ya inilah yang sampai 3.500 biasanya normalnya. Nah, nantinya apa yang terjadi pada saat embryogenic stage-nya? Embryogenic stage-nya itu nanti dari zigot menuju ke blastula, kemudian gastrula, ini baru morula. Jadi morula dulu baru gastrula. Kemudian nanti dia akan membelah seperti ini. Jadi ada pembelahan, diferensiasi dari selnya itu membentuk ectoderm, mesoderm, sama endoderm. Yang ectoderm nanti membentuk semua yang membutuhkan epidermis karena dia punya sel keratin. Kemudian ectoderm itu dia juga jadi nanti jadinya lensa mata. Lensa mata, kemudian dia juga akan membentuk brain neuron, spinal cord neuron, dan sel-sel pigmen, ya, adrenal gland, itu semuanya nanti akan dibentuk oleh diferensiasi dari sel ectoderm. Sedangkan lapisan mesodermnya itu akan membentuk semua sel kartilago, tubuh sel, semuanya yang ada di gambar ini, striated musculus fiber, ya, endothelial cell, red blood cell. Sedangkan yang endoderm itu akan membentuk struktur-struktur yang primordial germ cell, pharynx, urinary bladder, pankreas, dan lain-lainnya. Jadi nanti semuanya itu akan membagi diri membentuk mana lapisannya, ya, oke. Oke, ini selanjutnya tadi sama, jadi dari gastrula yang semua yang di external layer, yaitu akan membentuk yang namanya skin cell epidermis, neuron, pigment cell. Sedangkan yang untuk ya kalau untuk germ cell ya kita tentukan ditentukan apa dia ke laki-laki atau perempuan nanti berdasarkan germ cell. Sedangkan untuk yang mesoderm, semua cardiac muscle, semua sel-sel muscle skeletal, kidney tubulusnya, red blood cell, sama smooth muscle cell-nya itu akan dibentuk oleh middle layer atau mesoderm, dan endodermnya itu adalah sel-sel pankreatik, thyroid cell, dan sel dari paru-paru atau pulmo, lung cell ya maksudnya. Selanjutnya kalau kenapa ini mundur ya? Ini tadi sudah saya jelaskan pada morula dan gastrula. Ini juga germ layer pada gambar tadi.
Nah, ini proses terjadinya pada early 4 week pertama. Ya, tadi kan sudah mulai terbentuk lymph, kemudian CNS-nya sudah mulai terbentuk, heart-nya juga sudah mulai terbentuk. Ini sudah mulai terbentuk tulang belakangnya, ini 28 hari ya. Kemudian apa yang terjadi pada 4-8 minggu setelah fertilisasi? Ya, seperti tadi pada gambar yang panjang tadi itu sudah terbentuk 4 chamber of heart, kemudian lung sacs ya, atau untuk sakus untuk pulmonya, ureteric bud-nya sudah mulai terbentuk, dan juga proses untuk pemaksimalan terjadinya central nervous system-nya, termasuk dengan nerve distribution pada upper limb ya. Oke, ini sudah meluntuk tangan ya, adik-adik lihat. Ini 41 hari, di sini terjadi 4-8 minggu post fertilisasi. Di sini sudah developmental dari nervous system dan heart sudah mulai bagus. Jadi memang biasanya kan kalau orang-orang tanya kapan sih saya bisa detect heartnya, saya bilang memang pasti bisa cepat terdetek, tapi yang paling maksimal kalau mau terdetek dengan maksimal itu di umur kehamilan 12 minggu. Kalau yang 6-8 minggu walaupun dia sudah terbentuk, tapi karena posisi growth-nya belum maksimal sehingga mungkin masih agak-agak kecil gitu kan. Kemudian oke, lanjut ke gambar berikutnya. Ini 51 hari sudah terbentuk mata, lower limb dan upper limb-nya sudah mulai terbentuk bagus, nerve distribusinya juga sudah mulai maksimal. Ini 56 hari, ini sudah 9 minggu. Ya. Oke, kalau dia week 10-11 ini sudah mulai terbentuk vocal cords-nya. Kemudian sudah mulai terjadi juga yang penting di sini adalah diferensiasi dari apakah dia ini mulai ke arah male kah atau ke female. Jadi tergantung pada week 10-11-nya. Kemudian, nah ini pada week 12-13 heartbeat itu sudah mulai bisa terdeteksi pada Doppler. Jadi Doppler itu adalah satu alat untuk bisa mendeteksi bunyi jantung janin. Nanti itu sudah mulai terbentuk di week 12-13 ya. Nah, fetus itu sudah mulai bergerak pelan-pelan pada kehamilan ke-12 minggu. Nah, kemudian fetal sex now clearly distinguished dan body begin grow to hair. Jadi to grow hair. Jadi memang sudah mulai diferensiasi dari membentukan apakah dia in case laki-laki atau perempuan itu sudah mulai bisa sebenarnya, tapi belum kita bisa deteksi dengan baik. Tapi sudah mulai akan terjadi pembelahan sel untuk menentukan female atau male-nya. Oke, kemudian ini 16 minggu post fertilisasi, ini sudah growth continuous, kemudian tidak ada structure pada minggu ke-16, tapi mekonium itu adalah hasil sisa-sisa metabolisme yang terjadi karena adanya pembelahan sel. Pokoknya sisa-sisa metabolismenya itu sudah mulai terakumulasi di dalam bowels atau di bowelsnya, di ususnya ya kan. Kemudian nanti ini hasil-hasil sel-sel mekonium ini sudah jelas di sini dikatakan bahwa ini adalah hasil dari pembelahan sel, metabolisme lainnya, kemudian digestive secretion dan amniotic. Jadi anak kan biasanya bisa menelan ini kan, apa namanya cairan ketubannya gitu kan, sehingga cairan amniotiknya, sehingga nanti di situ diakumulasikan menjadi sebuah mekonium, dan mekonium itu sudah mulai terakumulasi di dalam bawel. Nah, ini 17 minggu. Yang paling dramatic growth dari fetus itu pada umur ke-18 minggu. Di sini ada fase sleep, waking, jadi sudah mulai kadang dia bergerak, kadang nggak bergerak kayak gitu. Ya, kemudian di sini placenta is fully formed and grows in diameter to not thickness. Jadi sudah mulai plasentanya itu bukan dia langsung besar tidak, tapi dia akan mulai meluas juga tergantung dari proses growth factor-nya gitu. Selanjutnya di minggu ke-20 fetus itu sudah bisa suck thumb, sudah bisa ini apa sih namanya, masukkan jarinya ke mulut ya kan. Terus sudah mulai testis pada male sudah mulai descending from the pelvis into the scrotum. Nah, ini yang tadi saya bilang pada proses undensensus testis, kalau misalnya terjadi kegagalan penurunan antara dari pelvis ke skrotum itu testisnya itu akan terjadi namanya undensensus testis. Nah, seharusnya di week ke-20 ini sudah mulai jalan
turun itu testis dari pelvisnya ke arah skrotumnya. Kalau terjadi kegagalan, dia akan tetap pada pelvis yang kita sebut dengan undensensus testis. Nah, sini arms and legs move more force as muscle strengthen ya. Sudah mulai bagus ya. Kemudian di minggu ke-26 dia lungnya sudah mulai mature, kemudian sudah mulai istilahnya sudah siap untuk nantinya kalau misalnya mau lahir ya kan. Kemudian fetal body is 2 or 3% of body fat, sudah jelas. Kemudian kadang itu eyes-nya sudah mulai membuka menutup. Pada saat umur kehamilan 30, di sini sudah mulai body growth-nya ini sudah mulai turun karena sudah banyak struktur-struktur yang sudah terbentuk. Dan di sini juga pada umur kehamilan 30 minggu, di sini iris ini akan sudah mulai berwarna dan pupil ini sudah mulai refleks, sudah mulai terbentuk refleks untuk ke cahaya. Nah, ini di minggu ke-32 karena proses tubuhnya juga sudah mulai membesar, makanya di umur kehamilan 32 ini biasanya fetus ini sudah tidak bergerak-bergerak lagi, hanya bergerak tangan dan kakinya, tapi untuk badannya memutar-mutar karena kan sudah full di perutnya ibu kan, jadi sudah membesar, jadi sudah tidak bisa lagi bergerak memutar-mutar, jadi tidak bisa floating atau tidak bisa lagi istilahnya berenang ya dalam tanda kutip ya. Tapi kalau yang umur 32 minggu itu sudah mulai menetap posisinya, tapi tangannya tetap bergerak, kakinya lower limb-nya juga dan badannya tetap bisa bergerak, tapi no floating. Kemudian di week 34 ini kalau posisinya baik, harusnya posisinya anak itu di bawah kepalanya ya, posisi kepala di bawah, itu untuk mempersiapkan untuk labor secara normal ya. Kalau dia sungsang letaknya ya bisa juga sih normal, tergantung posisinya apakah sempurna, bokong sempurna atau enggak. Gitu. Ini kalau sudah 40 minggu ini sudah full term ya, sudah siap untuk dilahirkan. Nah, ini physiological variable effect fetal growth, dan jadi harus kita perhatikan juga kalau untuk kehamilan itu yang pertama adalah berat ibu sebelum hamil, kemudian saat dia hamil, dan umur dari orang tua itu penting. Kemudian ethnic group, fetal sex, dan juga paternal height itu yang penting, fisiologis variabel yang bisa mengefek dari pertumbuhan dari janin ini sendiri. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya terkait materi terkait fetal growth ini? Kira-kira dia mau tanya, kalau memang tidak ada yang ditanyakan adik-adik, saya akhiri perjalanan panjang kita, materi yang sangat banyak ini pada pagi hingga siang, menjelang siang ini. Terima kasih semuanya, saya tutup, lebih dan kurangnya saya mohon maaf, tolong ketua kelasnya kirimkan saya absen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, Dokter.